Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Ada getaran dalam suara Yun Yun, tentu saja itu lebih karena keengganan. Meskipun guru hari ini terlihat tidak berbeda dari biasanya, Yun Yun masih merasa bahwa guru hari ini tidak sepenuhnya benar. Dan apa yang dikatakan guru tadi langsung mengejutkan Yun Yun, yang pada dasarnya setara dengan mengusir Yun Yun dari pintu guru. Untuk guru, Yun Yun secara alami sangat menghormatinya. Jika dia tidak membawa dirinya ke lembah suara dan kota Roh Kudus, dia mungkin bahkan tidak akan tahu di mana dia berakhir. Mungkin sudah berubah menjadi tulang. Kebaikan dan kasih sayang ini, Yun Yun akan menyimpannya di dalam hatinya, dan tidak akan berani melupakan satu sama lain seumur hidup. Di waktu berikutnya, guru mengajar Yun Yun lebih hati-hati. Jika Yun Yun memiliki sesuatu yang dia tidak mengerti tentang kultivasinya, dia akan dengan sabar menjawab Yun Yun. Menyukainya. Meskipun Yun Yun sangat ingin tahu mengapa guru tidak pernah campur tangan dalam tindakan kota Roh Kudus ini, dia tidak berani memiliki keluhan sedikit pun. Meskipun dia menentang guru di depan umum, dia tidak mengusir dirinya dari pintu guru karena ini. Terlebih lagi, guru tidak pernah memperhatikan reputasi, dan tidak akan pernah mengusir Yun Yun karena insiden ini akan merusak wajahnya. Sebuah tangan tua terulur perlahan, meraih lengan Yun Yun, dan dengan mudah menarik Yun Yun dari tanah. Suara damai juga terdengar di telinga Yun Yun, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, alasan mengapa aku membiarkanmu pergi adalah karena, hidupku hampir mencapai batasnya. Masa depanmu masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Perjalanan masih panjang pergi, tidak perlu membuang waktu di sisiku. Hidup ada pada batasnya. Wajah Yun Yun menjadi jelek setelah mendengar kalimat ini. Saya tidak percaya kalimat ini benar. Sebagai dewa yang bertarung, mereka seharusnya memiliki kehidupan yang jauh melebihi manusia. Bagaimana mungkin kehidupan mencapai batasnya? Yun Yun memandang gurunya, menggigit bibirnya dengan ringan, lalu berkata, apakah ada sesuatu yang disembunyikan guru dariku? Dengan kekuatan guru, bagaimana mungkin itu bisa mencapai batas kehidupan? Yun Yun sama sekali tidak percaya dengan rangkaian retorika ini, ketika berhadapan dengan anak-anak Suesun yang akan menyelesaikan warisan, betapa kuatnya sosok-sosok itu, dan mereka tidak terlihat tua sama sekali. Namun, baru saja kembali dari suatu periode waktu, guru itu berkata pada dirinya sendiri bahwa hidupnya telah mencapai batasnya. Yun Yun percaya bahwa rangkaian kata ini aneh. Namun, terlepas dari itu, Yun Yun benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa membuat gurunya memilih untuk mengusirnya. Kota Roh Kudus hilang, dan dengan kemampuan mereka, mereka dapat menemukan tempat tinggal baru lagi. Selain itu, bahkan jika guru tidak ingin bersama Yun Yun, maka tidak perlu menghapus lapisan bimbingan ini. Harus dikatakan bahwa intuisi seorang wanita sangat sensitif. Ketika Yun Yun mengatakan ini, guru itu jelas terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata kepada Yun Yun, ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan sekarang. Masa depan, sepanjang jalan, bagaimanapun juga, kamu harus pergi sendiri. Kekuatan eksternal itu penting, tetapi jika kamu ingin benar-benar menembus batas, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah Yun Yun mendengar kalimat ini, dia tersedak, tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu karakter gurunya dengan baik, meskipun dia memanjakan Yun Yun, tetapi begitu itu adalah sesuatu yang dia putuskan, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Terlebih lagi, dia tampaknya telah melewati Xiaoyan, dan ketika dia kembali ke kota Roh Kudus lagi, dia menyetujui permintaannya untuk menjadi Master Istana Tianfu. Bagaimanapun, saya masih harus meninggalkan guru. Air mata berangsur-angsur mengalir dari sudut mata Yun Yun, menyaksikan gurunya berlutut lagi perlahan, dan dengan sungguh-sungguh bersujud 3 kali di tanah, gerakannya bermartabat dan murah hati, menunjukkan etiket antara tuan dan murid. Kebaikan guru, Yun Yun tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Jangan berani melanggar perintah guru, Yun Yun mematuhinya. Setelah Yun Yun menyelesaikan 3 busur, dia tidak bisa menahan air matanya lagi, dan melanjutkan, namun, menjadi seorang guru untuk 1 hari berarti seumur hidup. Jadilah seorang guru. Beraninya Yun Yun melupakan kebaikan dari ajaran gurunya. Dari guru. Setelah kata-kata itu jatuh, Yun Yun perlahan bangkit dan menatap gurunya dengan sentuhan ketegasan. Guru Yun Yun meliriknya dan berkata, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan, jadi pergi saja. Mungkin suatu hari, Anda akan mengerti apa yang telah saya lakukan hari ini. Ketika Yun Yun mendengar kalimat ini, dia tiba-tiba menunjukkan sentuhan kejutan, dan ingin mendapatkan lebih banyak berita dari guru, tetapi dia sudah melambaikan tangannya untuk membiarkan Yun Yun berhenti. Meskipun Yun Yun enggan, dia masih menggertakkan giginya dan berjalan keluar. Mungkin benar-benar seperti apa yang dikatakan guru, ketika saatnya Anda tahu, guru secara alami akan memberitahu Anda. Melihat bayangan yang tersisa, mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kekaguman.
Dia benar-benar layak menjadi muridnya sendiri, dan dia benar-benar menjalani pendidikan yang cermat selama bertahun-tahun. Awalnya, dia seharusnya menjadi penerus terbaiknya, tapi sayangnya, waktunya sudah terlambat. Selain itu, dia juga memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia perlahan menghembuskan seteguk udara keruh, dan melihat sekeliling lagi. Seluruh orang juga menghilang ke dalam ruangan. Jika Anda ingin melakukan teknik ini, Anda masih perlu beberapa persiapan. Jika tidak, hilangnya dosen dari benua penciptaan tanpa alasan akan menyebabkan kegemparan, dan dia harus membuat pengaturan. Setelah meninggalkan ruangan, Yun Yun menyeka air mata di matanya, tapi matanya masih merah. Di benua Doki, gurunya Yun San meninggal karena persekongkolannya dengan istana jiwa. Ada juga ibu mertua Bunga Huazong. Meskipun dia tidak memiliki status guru dan magang yang nyata, dia telah mewariskan semangat juang seumur hidup untuk dirinya sendiri, dan dia dapat dianggap sebagai setengah dari gurunya sendiri. Dan di benua penciptaan, karena keberadaannya sendiri, kehidupan gurunya akan segera berakhir. Ini membuat Yun Yun samar-samar merasa bahwa dia tampaknya adalah orang yang sangat tidak beruntung. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, teriakan lembut menarik Yun Yun kembali dari ribuan pikirannya. Baru pada saat itulah Yun Yun memperhatikan bahwa Nalan Yanran telah muncul di depannya di beberapa titik, dengan tatapan khawatir di matanya. Yun Yun melirik Nalan Yanran dan segera berkata, "Mengapa kamu di sini, bukankah aku menyuruhmu menunggu?" Warna kompleks melintas di mata Nalan Yanran, dan kemudian dia berkata, "Xiao Yan ada di sini." Hanya 4 kata yang membawa emosi yang tak terlukiskan. Dan ketika Yun Yun mendengar kalimat ini, tubuhnya sedikit gemetar, kecepatan kedatangan Xiao Yan jauh melebihi harapannya. Namun, karena Xiao Yan sudah setuju, Yun Yun tentu saja tidak akan menolak. Hanya dengan membentuk kekuatan yang kuat kita dapat melindungi orang yang kita cintai. Di ruang tamu kecil, Xiao Yan melihat orang yang dia khawatirkan dan pedulikan lagi, dan hati yang menggantung itu perlahan-lahan menjadi rileks. Sebelumnya, Xiao Yan hanya memastikan bahwa mereka aman, tetapi dia tidak melihat semua orang. Sekarang dia akhirnya melihat semua orang, dia benar-benar merasa nyaman. Jika Anda belum pernah mengalami perpisahan, Anda tidak akan tahu betapa berharganya kebersamaan. Setelah bencana besar yang dibawa oleh makam darah ini, Xiao Yan tahu betul bahwa untuk dirinya sendiri, yang terpenting adalah orang-orang di sekitarnya. Di aula, Yun Yun, Nalan Yanran, Yang Chen dan Yang saudara dan saudari, dan tentu saja janda Yang Feng, Yang Dan. Semua ada di sini saat ini, dan Yang Dan, yang telah mengalami bencana ini di kota Roh Kudus saat ini, secara bertahap jatuh ke dalam tidur nyenyak. Wajah kecil merah muda itu membuat orang ingin naik dan mencubit. Saya harus mengatakan bahwa anak ini beruntung telah selamat dari perang yang begitu mengerikan. Dapat dikatakan bahwa ini bukan hanya keberuntungan. Namun, di sini masih ada suasana yang menyedihkan, karena ada 2 orang yang kurang di sini. Di antara sekelompok orang di toko bunga di kota Roh Kudus, 2 orang telah pergi dan menghilang. Menghilang dalam bencana kota Roh Kudus, dan tidak akan pernah kembali. Untuk mengulur waktu bagi Murong Qingcheng untuk pergi, Tang Wanyi mengorbankan dirinya dan berubah menjadi setitik debu di kota Roh Kudus. Murong Qingcheng menyerahkan segalanya untuk ribuan orang di kota Roh Kudus, dan mengakhiri perang di kota Roh Kudus dengan mengorbankan nyawanya. Justru karena pengorbanan merekalah mereka diberi kesempatan untuk hidup. Pada saat ini, ada sentuhan rasa bersalah di hati mereka, tetapi lebih banyak ketidakberdayaan. Mereka tidak bisa terlibat dalam jenis pertempuran yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Untuk sementara, seluruh aula tampak agak membosankan. Baguslah kamu masih hidup, selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Suatu hari, kamu akan menjadi sekuat mereka, dan pada saat itu, orang-orang di sekitarmu akan dijaga oleh kami. Kegagalan hari ini adalah hanya demi bisa melindungi orang lain di masa depan. Lebih banyak orang untuk ditinggali. Xiao Yan memandang sekelompok orang di depannya, dan butuh waktu lama untuk mengucapkan kata yang menghibur ini. Gejolak di kota Roh Kudus ini telah membuat bayangan di hati mereka. Jika mereka ingin keluar dari bayangan ini, mereka harus menjadi lebih kuat. Melihat Xiao Yan, Yun Yun menghela nafas dan segera berkata, "Karena saya berjanji untuk membantu Anda, maka saya tidak akan kembali ke sana." Sekarang, kota Roh Kudus telah dihancurkan, dan seluruh benua akan kacau balau. Yang penting sekarang adalah bergegas ke kota Jingxin, yang merupakan satu-satunya wilayah kita sekarang, dan kita harus mempertahankannya bagaimanapun caranya. Xiao Yan mendengarkan kata-kata Yun Yun, mengangguk dan berkata, "Memang." Sekarang, di benua penciptaan, 3 patriark Qizong, klan kuno, dan keluarga Lan meninggal di makam darah, dan barisan pemimpin abadi. Makhluk yang ditarik oleh negara adidaya semuanya hancur. Makam darah, kota Roh Kudus, yang menghubungkan seluruh benua, juga hancur, dan sekarang perang telah menyapu seluruh benua.
Meskipun kota Jingxin terletak di daerah terpencil dan hampir terisolasi dari dunia, tidak ada cara untuk melarikan diri dari pusaran ini. Anda harus bergegas kembali ke kota Jingxin sesegera mungkin, akan ada titik awal baru dan rumah baru untuk Anda. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, beberapa orang mengangguk. Dan Yun Yun memperhatikan sesuatu dan segera bertanya, kamu bilang, kamu, bagaimana denganmu? Xiao Yan tersenyum masam, Yun Yun sangat sensitif, dia benar-benar layak menjadi pemimpin yang berkualitas, dia bisa memahami detail seperti itu. Xiao Yan segera berkata tanpa menyembunyikan, aku akan pergi ke suatu tempat dan mendapatkan kembali apa yang semula menjadi milikku. Jangan khawatir, begitu aku mendapatkan barang-barang itu, aku akan bergegas kembali ke kota Jingxin. Sebelum meninggalkan kota Jingxin, saya sudah menyapa mereka, dan mereka tidak akan mempermalukan Anda. Di kota Jingxin, si Kongming dan Jin Hua semuanya ada di sana, jadi Xiao Yan tidak khawatir mereka akan tidak setuju. Adapun 3 keluarga asli di kota Jingxin, mereka pasti tidak akan keberatan dengan keputusan Xiao Yan. Beberapa orang melirik Xiao Yan, awalnya ingin bertanya kemana Xiao Yan ingin pergi, tetapi pada akhirnya mereka menelannya. Dari mata Xiao Yan, mereka sudah tahu bahwa Xiao Yan harus pergi. Benua penciptaan hari ini tidak sebagus sebelumnya, ada perselisihan di mana-mana, dan bukan hal yang mudah bagi mereka untuk bergegas dari kota Tianlin ke kota Jingxin. Terlebih lagi, ada yang dan, semuanya menjadi sulit, dan tidak ada kekuatan untuk membantu Xiao Yan. Setelah kembali ke kota Jingxin, cobalah untuk menyembunyikan kekuatan kota Jingxin. Cobalah untuk tidak berpartisipasi dalam perselisihan di daratan, di mana ada kaisar abadi yang diundang oleh Ziyan, selama itu bukan pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Supreme, pada dasarnya tidak terpengaruh. Xiao Yan memandang beberapa orang dan menginstruksikan. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Yun Yun segera mengangguk dan berkata, saya secara alami akan mengurus hal-hal untuk Anda di sana. Anda sendirian, jadi hati-hati dan kembali secepat mungkin. Xiao Yan mengangguk, tapi kali ini, dia tidak lagi sendirian. Namun, Xiao Yan tidak memberitahu Yun Yun dan yang lainnya tentang Suner, bagaimanapun juga, sekarang bukan waktunya. Melihat waktunya hampir habis, Xiao Yan segera berkata, Jingxin Cheng akan bertanya padamu dulu, aku akan pergi dulu. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Yan segera meninggalkan aula dan berjalan menuju formasi teleportasi di kota ini. Namun, formasi teleportasi saat ini penuh sesak dengan orang-orang, dan mungkin butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk pergi dari sini dengan lancar. Xiao Yan membuka peta yang ditandai oleh Gu Xuantong dan menemukan tempat Gu Yuan berada, Wan Bucheng. Suner, apakah kamu tahu di mana Wan Bucheng berada? Kekuatan jiwa Xiao Yan mengalir ke Wen Lingyu di tangannya. Selama kekuatan jiwa Xiao Yan dan kekuatan jiwa Suner disatukan, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Suner terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menjawab, ketika saya pertama kali memasuki benua penciptaan, saya mendengar orang-orang menyebut kota kuno Wan ini. Kota kuno Wan ini adalah kota yang sangat penting bagi orang dahulu, berdekatan dengan klan iblis dan dunia binatang. Kota kuno Wan juga merupakan kota penting yang menghubungkan kota suci klan kuno dan berbagai keluarga yang berafiliasi. Para murid klan kuno dari pesawat yang lebih rendah akan dikirim untuk mengalami kota kuno Wan untuk jangka waktu tertentu, dan tampaknya sang ayah juga ada di antara mereka. Xiao Yan mengangguk, mungkin memiliki pemahaman awal tentang Wan Bucheng. Namun, lokasi Wan Bucheng membuat hati Xiao Yan sedikit bergetar. Kota kuno Wan Cheng sebenarnya bersebelahan dengan klan iblis yang sangat rendah di benua penciptaan. Anda harus tahu bahwa sebelum kembalinya gadis suci, jarang bagi klan iblis untuk mendengar berita selama ribuan tahun. Tentu saja, yang dipedulikan Xiao Yan adalah ada 2 orang yang sangat penting dalam hidupnya di antara klan iblis. Cailin dan Xiao Xiao. Kata-kata Suner terngiang di telinga Xiao Yan lagi, jika ada kesempatan, saudara Xiao Yan dapat menanyakan tentang situasi klan iblis kali ini. Kita perlu meminjam sesuatu dari klan iblis. Xiao Yan juga sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Suner. Suner bukan tipe orang yang tidak ada hubungannya. Dia berkata bahwa dia ingin meminjam sesuatu dari klan iblis, dan aku takut bahwa hal itu akan datang padanya. Mengatakan itu akan sangat penting. Xiao Yan berpikir sejenak, dan kemudian berkata, oke, karena Suner ingin meminjamnya, maka aku akan menemanimu. Kali ini, pertama-tama aku akan mengumpulkan beberapa informasi tentang klan iblis, dan ketika semuanya sudah beres, aku akan menemanimu. Kamu pergi ke klan iblis. X. Di antara klan iblis, tidak hanya ada istri dan putrinya sendiri, tetapi juga apa yang diinginkan Suner, jadi Xiao Yan harus melakukannya bagaimanapun caranya. Namun, setidaknya tidak sekarang, benua kejadian sekarang dalam keadaan yang sangat tidak stabil, dan kota Jingxin adalah basis dari semua kekuatan Xiao Yan saat ini, jadi melindungi kota ini pasti menjadi masalah yang sangat penting.
Selain itu, meskipun Suner mengatakan meminjam, dari nada Suner, Xiaoyan masih menyadari bahwa benda ini tidak boleh berkualitas biasa. Mereka ingin meminjamnya, tetapi apakah klan iblis memberikannya atau tidak adalah masalah penting lainnya. Selama bertahun-tahun, monster selalu sendirian, dan hanya ada pertempuran tanpa akhir antara mereka dan manusia. Jika Xiaoyan ingin mendapatkan apa yang diinginkan Suner, pasti ada pertukaran keuntungan. Adapun perampokan, saya tidak akan berani mengatakannya di masa depan, tetapi setidaknya Xiaoyan saat ini tidak memiliki kekuatan ini. Oleh karena itu, bahkan jika kota Kuno Wan berdekatan dengan klan iblis, Xiaoyan tidak memiliki rencana untuk pergi langsung ke klan iblis dari kota Kuno Wan. Kali ini hanya untuk mengumpulkan informasi, dan lain kali saya akan pergi ke klan iblis ketika saya sepenuhnya siap. Saudara Xiaoyan, bukankah kamu meminta Suner untuk meminjam sesuatu dari klan iblis? Kata-kata Suner terngiang di telinga Xiaoyan, tetapi masih ada sedikit kebahagiaan yang samar-samar terungkap. Ini adalah saudaranya Xiaoyan, tidak peduli apa yang dia minta, dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya dan membantu dirinya sendiri untuk menyelesaikannya. Xiaoyan tersenyum dan berkata, jika Suner ingin bicara, dia akan memberitahuku. Jika Suner tidak ingin mengatakannya, tentu saja aku tidak akan bertanya. Tapi, Suner, aku hanya ingin mengatakannya. Anda, selama itu yang Anda butuhkan, maka tidak peduli berapa banyak Anda membayar, saya akan membantu Anda mendapatkannya. Kata-kata Xiaoyan mengungkapkan tekad dan kepercayaan diri. Itu adalah janji brother Xiaoyan kepada Sister Suner. Itu adalah janji yang dibuat oleh seorang suami kepada istrinya. Suner juga secara bertahap mengungkapkan sedikit kepuasan. Meskipun saudara Xiaoyan saat ini tidak terlalu kuat, dia bukan orang yang kuat. Tapi dia tidak pernah berubah menjadi dirinya sendiri. Karena kalimat ini, Suner berangsur-angsur terdiam, dan pada saat ini, jumlah orang di depan formasi teleportasi Tianlin Cheng juga berangsur-angsur berkurang. Setelah lama terdiam, Suner akhirnya tampaknya telah mengambil keputusan, dan berkata kepada Xiaoyan, saudara Xiaoyan, ada sesuatu di klan iblis yang disebut air roh suci Jiuyu. Itu juga sangat berharga, dan klan iblis pasti akan menganggapnya sebagai benda suci. Dalam kata-kata Suner, jelas ada kekhawatiran, tetapi dia juga memiliki keinginan samar untuk menang. Xiaoyan mengangguk dan berkata, begitu, jika saya tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang damai, bahkan jika Anda merampok saya akan membantu Anda mendapatkannya kembali. Kalimat ini memiliki temperamen nakal, tetapi itu membuat hati Suner sedikit lebih hangat. Suner tidak melanjutkan pembicaraan, sudah sulit untuk mendapatkan air roh kudus 9 neter, jadi tidak perlu menambah beban Xiaoyan saat ini. Namun, ada hal lain yang perlu dijelaskan kepada Xiaoyan. Suner tahu, di dalam hati saudara Xiaoyan, dia seharusnya selalu ingin tahu hubungan antara aku, Murong Qingcheng, dan Sue Suner. Kata-kata Suner muncul di benak Xiaoyan pada waktu yang tepat. Dan ketika Xiaoyan mendengar kalimat ini, hatinya sakit, dan ada rasa sakit yang tak terlukiskan. Sue Suner berhasil menyelesaikan warisan Dewa Perang dan memperoleh kekuatan dan kemuliaan tertinggi. Namun, karena pertempuran ini, Suner mati dan menghilang, bahkan jika dia masih bertahan pada akhirnya, itu hanya tubuh jiwa yang tidak lengkap. Dan Murong Qingcheng langsung jatuh ke dunia ini. Perlakuan tidak adil ini membuat hati Xiaoyan merasa marah, tapi lebih dari itu, dia tidak berdaya. Sue Suner mewarisi posisi Dewa Pertarungan, dan sampai batas tertentu mengorbankan Suner dan Murong Qingcheng, tetapi justru karena keberadaannya dia mencegah perang yang terus menyebar di kota Roh Kudus. Biarkan kota Roh Kudus, kota yang telah binasa, mengantarkan kedamaian. Berdasarkan ini saja, sebagian besar kebencian Xiaoyan padanya telah hilang. Namun, harga ini terlalu berat untuk Xiaoyan. Sebenarnya, hasil ini adalah akhir terbaik bagi kita. Dibandingkan dengan yang lain, kita benar-benar jauh lebih beruntung. Apalagi, kita juga generasi terakhir. Kata-kata Suner terdengar di telinga Xiaoyan. Suara itu membuat seluruh tubuh Xiaoyan bergetar. Dunia hanya tahu bahwa tempat kedua dalam daftar Tianhuo disebut Qingcheng, dan tempat kedua dalam daftar Tiansui disebut Qingguo. Keduanya memiliki penampilan yang tiada taranya, dan keanggunan mereka tiada taranya. Mengandalkan kekuatan mereka yang sangat kuat, mereka telah mengejutkan umat manusia selama ratusan ribu tahun. Namun, ada orang di luar dunia, ada langit di luar langit, dan di atas dua pendahulu Qingguo Qingcheng, ada api surgawi yang belum pernah ditemukan oleh manusia. Dan asal-usul antara kita bertiga juga karena api surgawi nomor 1 ini. Detak jantung Xiaoyan juga semakin cepat. Ketika dia memasuki ruang di kota makam darah, Xiaoyan telah melihat api hitam. Pada saat itu, avatar Qingcheng telah memberitahu Xiaoyan bahwa api hitam api itu dapat menyebutnya sebagai yang nomor 1 di daftar api surgawi. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Suner akan mendengar berita tentang api surgawi yang belum ditemukan di daftar api surgawi lagi.
Jika dikatakan bahwa Yang Mulia King Guo hanya membenci manusia, maka Tian Huo, yang menduduki peringkat pertama di api surgawi, sangat membenci manusia dan ingin membunuh semua manusia. Suatu hari, dia menemukan dua Yang Mulia King Guo King Cheng, mengusulkan kepada mereka rencana untuk bergandengan tangan untuk menghancurkan umat manusia. Namun, tanggapan yang mereka terima adalah penolakan bulat dari dua keagungan. Tian Huo pertama, yang sangat malu, segera mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk menyerang dua keagungan. Petik 2. Perang saudara antara Tian Huo dan Tian Sui juga terjadi. Dalam pertempuran itu, kekuatan tempat pertama dalam daftar Tian Huo sangat layak, bahkan di hadapan dua orang yang mengejutkan manusia lebih dari selusin orang. 10.000 tahun melawan Tuhan, dia memiliki satu musuh dan dia sebenarnya berada di atas angin, bahkan jika dua keagungan bergabung, mereka masih tidak akan dapat melakukannya dengan semua kekuatan mereka. Pada akhirnya, Yang Mulia King Cheng membayar harga untuk membakar basis kultivasi seumur hidupnya, dan Yang Mulia King Guo juga kehilangan setengah dari basis kultivasinya sebagai harga. Keduanya bekerja sama untuk menggunakan metode penyegelan, yang menyegelnya. Namun, setelah disegel, pada saat itu, orang nomor satu di daftar api hari itu juga menggunakan metode kutukan. 3 jiwa menganugerahkan kutukan dewa. Kutukan dewa yang menganugerahkan 3 jiwa adalah semacam teknik kutukan yang mengorbankan basis kultivasi seumur hidup dari dewa yang bertarung. Jiwa Kastor dibagi menjadi 3 bagian, dan mereka disimpan dalam 3 orang yang berbeda. Ketiga orang ini dapat disebut tuan rumah, tetapi ketiga jiwa ini juga dikutuk. Setelah tuan rumah meninggal, jiwa tuan rumah akan segera tertidur lelap, memulihkan kekuatannya seiring berjalannya waktu, menemukan tuan rumah baru, dan memulai dari awal. Pada awalnya, ketika Skyfire peringkat teratas disegel, dia melakukan teknik ini dengan kultivasi hidupnya. Dia juga berhasil menyegel jiwa mahkota King Cheng pada 3 orang yang berbeda, dan kekuatan kutukan yang dia berikan menyebabkan 3 orang yang menyegel jiwa King Cheng jatuh ke dalam pembantaian tanpa akhir. 3 jiwa yang berbeda memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi secara tidak sadar, mereka berpikir bahwa hanya dengan membimbing tuan rumah untuk membunuh 2 lainnya, tuan rumah mereka dapat memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi dewa pertempuran. Kesempatan untuk memasuki God of War adalah kesempatan yang hampir semua orang bisa temui tapi tidak bisa diminta, jadi di setiap generasi, pertarungan tragis akan terjadi antara 3 tuan rumah. Mereka bertiga bertarung satu sama lain, dan mereka tidak akan pernah mati. Namun, bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk membunuh 2 orang lainnya, mereka masih tidak mendapatkan kesempatan untuk memasuki God of War, dan bahkan mati karena beberapa alasan khusus. Begitu mereka bertiga mati, 3 jiwa di bawah mahkota King Cheng juga memasuki dormansi. Kali ini mungkin 1 atau 200 tahun, atau mungkin 1 atau 2000 tahun, tetapi dengan pemulihan kekuatan jiwa, tuan rumah yang berbeda telah dipilih lagi. Host yang berbeda juga menjadi musuh alami karena kekuatan kutukan, dan hanya ada permusuhan alami di antara mereka. Tujuan hidup hanya untuk membunuh lawan, untuk memperjuangkan kesempatan menjadi dewa pertempuran. Namun, endingnya sama, apakah itu yang terbunuh atau yang membunuh, tidak terkecuali, hasil akhirnya hanyalah kematian. Kehidupan demi kehidupan, 3 jiwa, 3 orang, belenggu takdir yang sulit untuk disingkirkan. Ini adalah hukuman yang Tian Huo, yang peringkat pertama di peringkat Tian Huo, tidak ragu-ragu untuk menyegel dirinya ke Yang Mulia King Cheng. 3 jiwa jatuh ke dalam tidur nyenyak selama tidak lebih dari 100 tahun, dan waktu sebelum dan sesudah kebangkitan masih tidak lebih dari 100 tahun. Dan ketiga jiwa juga tidak memiliki cara untuk menahan diri dari mencari tuan rumah, dan semuanya tampaknya ditakdirkan, tidak dapat menolak dan menghancurkan. Selama lebih dari 100.000 tahun, tidak peduli orang seperti apa yang dipilih oleh 3 jiwa di bawah mahkota King Cheng, pada akhirnya sulit untuk melarikan diri dari kekuatan kutukan seperti mimpi buruk ini. Generasi orang, mau atau tidak mau, telah jatuh ke dalam pusaran ini dan tidak dapat melepaskan diri. Ini adalah kutukan. Kutukan nasib tidak bisa melepaskan diri. Namun, kutukan yang telah berlangsung selama ratusan ribu tahun dan dianggap sebagai kekuatan kutukan yang tidak dapat dipecahkan ini telah dipatahkan secara tak terduga pada generasi ini. Gu Suner, Sue Suner, Murong King Cheng. Ketiga orang ini adalah 3 orang yang dipilih oleh generasi ini di bawah mahkota King Cheng. Apakah itu 3 jiwa dari mahkota King Cheng? Apakah mereka disengaja atau tidak? Dengan kata lain, generasi ini, kutukan yang tak tertahankan ini jatuh pada ketiganya, rakyat. Setelah pertempuran Kota Roh Kudus, Sue Suner mematahkan kutukan dengan postur tak tertandingi dan berhasil mewarisi kekuatan Dewa Perang. Itu juga berarti bahwa teknik pentahbisan 3 jiwa yang dilakukan Huo pada hari pertama di peringkat Tian Huo telah berakhir. Dan ketiga orang ini akhirnya memutuskan belenggu nasib dan tidak memulai jalan saling membunuh. Ketika Xiaoyan mendengarkan Suner mengatakan kebenaran di baliknya, ada kejutan di hatinya. Awalnya, dalam dugaan Xiaoyan, Sue Suner, Gu Suner dan Murong King Cheng semuanya harus menjadi penerus yang dipilih oleh Tian Huo King Cheng.
Salah satu dari tiga memilih satu orang, setelah ketiga orang ini mengalami ujiannya sendiri, yang bisa bertahan adalah penerusnya. Ini adalah metode umum yang digunakan oleh beberapa orang besar untuk menyaring penerus mereka. Pilih beberapa orang dan biarkan mereka bertarung satu sama lain. Yang bisa bertahan sampai akhir adalah penerus mereka. Tapi sekarang Xiao Yan telah menemukan bahwa kekuatan kutukan yang tak terbaca semacam ini, bahkan pria besar itu mungkin tidak berdaya. Jatuh ke pusaran ini lagi dan lagi pasti sangat menyakitkan. Dia sangat mengagumi putra mahkota ini yang selalu menjaga umat manusia. Di masa lalu, jika bukan karena melindungi manusia, saya khawatir saya tidak harus menanggung rasa sakit ini. Cara sebenarnya untuk mematahkan kutukan adalah dengan menyerah dan mewujudkannya. Dua dari tiga orang itu rela menyerahkan kekuatan mereka dan memberikannya kepada orang ketiga. Ini adalah cara untuk mematahkan kutukan dan menyelesaikan kedatangan Sang Dewa Perang. Puncak Kota Roh Kudus, karena kebencian dan kebencian, digunakan oleh penguasa makam darah, dan dengan demikian dalam keadaan mengamuk. Pada hari itu, Murong Qingcheng juga menggunakan hatinya yang tidak bersalah untuk biarkan Suner yang hilang menemukan dirinya sendiri. Niat aslinya, dengan demikian melepaskan kekuatan yang menjadi milik diri sendiri, memenuhi orang lain, dan memenuhi diri sendiri. Untuk Suner, apakah itu kekuatan tertinggi melawan dewa, atau kekuatan tertinggi untuk bisa membalas dendam pada orang lain, itu tidak sebahagia dengan saudara Xiao Yan. Dalam hidup ini, Suner hanya bersedia menemaninya. Saudara Xiao Yan, kamu sudah puas. Kata-kata Suner datang dari Wen Lingyu di tangan Xiao Yan. Namun, itu hanya kalimat yang sangat memukul hati Xiao Yan. Hanya dengan menyerah kita dapat memenuhi orang lain dan memenuhi diri kita sendiri. Jejak kabut berangsur-angsur muncul di mata Xiao Yan, dan sesosok secara bertahap muncul di benaknya, apakah ini pilihanmu? Baginya, itu mungkin bukan kepuasan sama sekali, tetapi berkah. Seharusnya bukan miliknya sendiri. Dia tidak punya alasan untuk mengharapkan Xiao Yan melakukan apapun. Kepergiannya mungkin adalah pilihan terbaik. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan juga berangsur-angsur kembali normal. Xiao Yan berkata kepada Suner dengan sedikit keraguan, saya pernah melihat Ziwo, yang merupakan nomor 1 dalam daftar api hari itu, dan saat ini muncul. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat segelnya, akan selalu ada hari ketika segel itu akan rusak, dan sekarang memang telah kembali. Namun, vitalitasnya juga harus sangat rusak. Sue Suner hari ini telah mewarisi kekuatan Qingcheng, bahkan jika sulit untuk menekannya, setidaknya itu dapat diperiksa dan diseimbangkan. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada pertempuran skala besar, tetapi tidak ada banyak waktu tersisa untuk kita. Jika saudara Xiao Yan tidak ingin hal-hal seperti Kota Roh Kudus terjadi lagi, maka dia harus menjadi lebih kuat. Dia yang telah kembali akan menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan kemampuan Sue Suner, dia mungkin tidak dapat menahannya sama sekali. Selain itu, guru, atau, dengan kata lain, Yang Mulia Qingcheng, itu jauh sekali, lebih dari kekuatan yang mengancam umat manusia ini. Benua penciptaan, kota tertentu. Kota yang makmur ini, awalnya di bawah perlindungan keluarga Murong, telah lama damai, tetapi kekuatan penjaganya sendiri tidak terlalu kuat. Namun di tengah kota ini, sebuah bendera berlogo keluarga Murong berkibar tertiup angin. Ini adalah bendera yang telah membawa perdamaian ke kota selama ratusan tahun. Namun, hari ini, di depan kota ini, pasukannya luar biasa, dan seluruh pasukan memancarkan aura yang menakjubkan, masuk ke kota ini seperti pedang yang terhunus. Mulai hari ini, kota ini akan berada di bawah kendali aliansi 4 dewa kita. Di kota ini, setiap orang harus menyerahkan 1 juta koin roh setiap bulan sebagai biaya perlindungan. Jika diketahui bahwa, tanpa izin, seseorang telah melarikan diri dengan miliknya, keluarga tanpa izin, bunuh tanpa ampun. Teriakan menggelegar menyebar langsung ke seluruh kota. Dan di rumah penguasa kota-kota ini buru-buru membawa sekelompok orang kuat ke gerbang kota, dan berkata dengan marah, kami dilindungi oleh keluarga Murong, apa aliansi 4 dewa Anda? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Namun, dengan kata-kata penguasa kota, sebuah telapak tangan besar jatuh langsung dari kehampaan, membunuh orang-orang kuat yang dipimpin oleh penguasa kota. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki sedikit pun perlawanan. Keluarga Murong, hehe, kota suci keluarga Murong telah dihancurkan saat ini, dan anggota keluarga yang kuat telah terbunuh dan terluka. Masuk ke kota, ditemani oleh suara yang agung, tentara yang tinggal di luar kota segera berbaris menuju kota ini. Pada saat ini, bendera di rumah penguasa kota, yang melambangkan keluarga Murong, langsung dibakar dalam api yang mengamuk. Bendera 4 warna perlahan naik, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke setiap sudut kota seiring dengan pengibaran bendera. Pada saat ini, wajah penduduk di kota ini juga menjadi sangat jelek. Ketika keluarga Murong bertanggung jawab atas kota, setiap orang hanya perlu membayar 10.000 koin roh per bulan, tetapi kedatangan aliansi 4 dewa telah berlipat ganda, bahkan kota kaya ini mungkin tidak dapat menerimanya.
Namun, merasa bahwa pasukan yang kuat hanya berani marah dan tidak berani berbicara. Aturan di dunia ini selalu dibuat oleh yang kuat. Lemah, hanya dipaksa untuk menerima. Kota Suanyan, kota militer keluarga Lan. Kota ini selalu menjadi kota penting yang dikendalikan oleh kepala keluarga Lan. Di kota ini, ada peta pertahanan semua kekuatan militer seluruh keluarga Lan. Dan menjaga di sini adalah puncak dari kaisar abadi yang setia kepada patriark, dapat dikatakan bahwa ini terkait dengan garis hidup seluruh keluarga Lan. Dan pada hari ini, dua tamu tak diundang tiba-tiba datang ke kota Suanyan. Salah satunya adalah tetua ketiga dari keluarga Lan, tetapi yang lain benar-benar diselimuti jubah hitam, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Sungai Biru Penatua, Patriark memiliki perintah, tolong serahkan peta penyebaran militer mantan Patriark di benua penciptaan. Penatua ketiga memandang Panglima Kota Suanyan di depannya, Lan He, dan dipesan. Mantan Patriark, saya hanya memiliki peta pertahanan Patriark saat ini di sini, dan Patriark memiliki perintah, kecuali jika Anda melihat tangan Patriark, Anda tidak dapat menyerahkannya. Blue River tidak menyerahkan peta pertahanan. Penatua Lan dia tidak tahu apa-apa, Patriark yang menyerahkannya kepadamu sudah mati. Surat tangannya sudah tidak ada lagi. Kamu harus menyerahkan peta pertahanan terlebih dahulu. Aku adalah tetua ketiga dari keluarga Lan, dan aku memegang Patriark saat ini. Dekret, ekspresi aneh muncul di wajah tetua ketiga. Tidak mungkin, Patriark adalah puncak dari Immortal Supreme, bagaimana dia bisa mati? Saya tidak percaya, dan bahkan jika Patriark mati, peta pertahanan ini seharusnya. Ini bertele-tele, pada pandangan pertama, itu adalah orang yang setia kepada orang yang telah menjadi jiwa yang salah, mati. Pada saat ini, orang yang diselimuti jubah hitam ditembak. Hanya dengan satu pukulan, kepala yang bertanggung jawab atas Immortal Emperor Peak pingsan, hidup dan mati tidak tahu. Dan cincinnya diambil. Tidak lama kemudian, sebuah kotak indah muncul di depan kedua orang itu. Yang Mulia Yulao telah mengambil tindakan, inilah masalahnya. Selama kita memiliki peta ini dan menghapus semua kekuatan yang ditinggalkan oleh Patriark sebelumnya, kita akan dapat mengendalikan seluruh keluarga Lan. Tapi itu akan memakan waktu cukup lama untuk buka kotak ini, tolong luangkan waktu sebentar. Tunggu sampai hari itu retak, dan kemudian, apa yang dijanjikan Patriark kita secara alami akan terpenuhi. Penatua ketiga memandang pria berjubah hitam di depannya dengan hormat. Itu bagus, tapi kamu harus ingat bahwa karena aku bisa mendukungmu dan menempatkanmu di atas tahta pemimpin keluarga Lan, aku juga bisa menjatuhkanmu. Jika itu mantan pemimpin, kita mungkin tidak memiliki kemampuan, tetapi untuk menangani bersamamu, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Ketika sosok berjubah hitam selesai mengatakan ini, dia segera menghilang. Dan wajah tua tetua ketiga secara bertahap menjadi suram, jika bukan karena prestise pemimpin keluarga Lan di keluarga Lan, bahkan jika dia mati di makam berdarah, dia masih memiliki sekelompok pengikut, mengapa dia harus melakukannya? Mengandalkan bantuan asing, luncurkan perang saudara untuk menguras kekuatan keluarga Lan. Namun, tidak ada cara lain saat ini, dan sekarang hidup dan mati Lan Xiu tidak pasti, dia harus menyapu kekuatan yang ditinggalkan oleh Patriark sebelumnya sesegera mungkin sebelum dia dapat sepenuhnya mengendalikan keluarga Lan. Pada saat itu, kekuatan keluarga Lan mungkin sangat rusak, tetapi mengandalkan dewa pertempuran di belakangnya, mungkin dia benar-benar bisa masuk ke negara adidaya daratan lagi. Paviliun gelap awalnya didirikan atas kehendak Yang Mulia King Cheng. Karena Yang Mulia adalah keturunan Yang Mulia King Cheng, ada perselisihan di seluruh benua saat ini, mohon Yang Mulia dapat memasuki paviliun gelap dan melindungi satu sisi air dan tanah. Pada saat ini, ada dua orang yang berdiri di depan Suesuner, salah satunya adalah wakil pemilik paviliun gelap, tetapi sebenarnya Ding Yuan, orang yang bertanggung jawab atas paviliun gelap. Orang lain adalah Marsal Pasukan Penjaga Perdamaian di Kota Roh Kudus. Dengan penghancuran Kota Roh Kudus, pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus menderita kerugian besar, dan sekarang negara adidaya berada dalam kekacauan. Saat ini, dia tidak punya tempat untuk pergi. Dengan retensi Ding Yuan, dia tinggal di paviliun gelap. Dengan kekuatan paviliun gelap yang sekarang lahir, apakah menurutmu itu dapat menahan ambisi kekuatan super untuk menyerang? Suesuner melirik catatan di tangannya dan berkata, ada kekuatan tempur tingkat tinggi dari paviliun gelap di atasnya, serta distribusi regional. Tersembunyi selama ribuan tahun, paviliun gelap memiliki latar belakang sendiri. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, paviliun gelap memang lebih rendah. Namun, jika Yang Mulia bersedia untuk maju, itu akan cukup untuk memberi kita periode waktu, dan generasi muda dari paviliun gelap akan mengambil pada tanggung jawab berat mereka sendiri. Orang-orang yang tidak terlibat dalam pusaran perang, bahkan jika paviliun gelap bukanlah waktu terbaik untuk dilahirkan, tidak ada pilihan. Kota Roh Kudus dihancurkan dalam pertempuran.
3 negara adidaya, klan kuno, Qizong, dan 3 patriark klan keluarga Lan tewas dalam pertempuran, dan puluhan abadi adidaya tewas dalam pertempuran. Kekuatan seluruh benua akan direshuffle, dan dengan shuffle datang perang dan darah. Setelah meminjam susunan teleportasi Tianlin Cheng untuk mencapai kota yang lebih dekat ke kota kuno Wan, Xiao Yan terus bergerak maju, tetapi yang menarik perhatian Xiao Yan adalah adegan perang yang kacau. Orang yang tak terhitung jumlahnya mengungsi dan lari untuk hidup mereka. Banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak lagi berpartisipasi dalam perselisihan daratan telah lahir, berebut wilayah, dan mengumpulkan dana. Bagi seorang kultivator, hal terpenting dalam kultivasi adalah sumber daya, keterampilan bertarung, pil obat, dan banyak hal lain yang dapat memudahkan mereka untuk memasuki level yang lebih tinggi, tetapi hal-hal ini membutuhkan uang, tidak diragukan lagi, fakta bahwa daratan sekarang berkecamuk dengan perang, merebut wilayah adalah cara tercepat untuk mendapatkan dana. Kontes dan konflik antar kekuatan juga tak terhindarkan, dan bukan tidak mungkin sebuah kota berganti pemilik 3 kali dalam satu hari. Orang-orang di atas Kaisar Abadi yang kuat tidak diizinkan untuk menembak sesuka hati, dan aturan tidak tertulis ini telah lama dicabut karena munculnya makam darah. Kecuali ada pembangkit tenaga listrik dengan tingkat Immortal Supreme, bukan tidak mungkin sebuah kekuatan dihancurkan dalam satu hari. Xiao Yan melihat ke benua yang dilanda perang, dan ada sedikit kerumitan di hatinya. Pahlawan muncul dalam perang, dan yang disebut jenius dapat menunjukkan kekuatannya yang paling kuat hanya dalam perang. Dan dunia baru yang kacau ini tidak diragukan lagi telah memberi Xiao Yan platform seperti itu. Namun, platform ini memang menumpuk di atas jutaan mayat, yang membuat Xiao Yan samar-samar merasa kedinginan. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang yang baik hati, dan pasti ada banyak orang yang mati di tangannya. Namun, terlalu tragis bagi begitu banyak tulang untuk menciptakan dunia yang bermasalah. Di kota Roh Kudus, tentara yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran, menjaga perdamaian dunia manusia. Di kota Makam Darah, banyak orang kuat berperang melawan Makam Darah dan menyumbangkan tubuh mereka. Namun, apa yang mereka beli bukanlah benua yang damai, tetapi dunia yang lebih kacau. Pada saat ini, bukankah seharusnya seluruh benua berduka untuk mereka? Namun, situasi perang seperti ini jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Sebagian besar umat manusia tampaknya selalu menjadi sekelompok orang yang hanya tahu bagaimana berjuang untuk kebaikan mereka sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, pada saat ini, tindakan mereka ini telah mendinginkan hati para pria bertulang besi. Penuh kesedihan dan kemarahan, itu hanya bisa berubah menjadi desahan panjang pada akhirnya. Xiao Yan tidak bisa mengubah orang lain, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba meningkatkan kekuatannya sendiri. Meskipun benua ini memiliki banyak keburukan, sisi buruk inilah yang membuat sisi terindah menjadi lebih berharga. Makam darah belum dihapus jika pertempuran antara manusia dan makam darah hilang, maka tidak peduli berapa banyak kekayaan yang mereka menangkan saat ini, itu akan hilang. Tampaknya merasakan perubahan suasana hati Xiao Yan, suara Suner terdengar di telinga Xiao Yan, "Saudara Xiao Yan, tidak apa-apa, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, Anda hanya perlu menjadi diri sendiri." Apalagi, Saudara Xiao Yan tidak sendirian. Meskipun ada banyak orang serakah, masih ada sekelompok orang yang bersikeras pada prinsip mereka sendiri. Kata-kata Suner juga membuat Xiao Yan merasa sedikit lega, dan kemudian berkata, "Bukan apa-apa, saya hanya berpikir bahwa beberapa upaya orang tampaknya tidak sepadan. Ayo pergi ke kota kuno Wan, mungkin ada juga perang di kota kuno Wan. Saya harap semuanya baik-baik saja." Tapi itulah yang dia katakan, tetapi Xiao Yan tahu bahwa tidak akan ada kedamaian di kota kuno saat ini. Patriark klan kuno meninggal di kota Makam Darah, dan klan kuno pasti akan berada dalam kekacauan untuk waktu yang lama. Menurut berita Gu Xuantong, ada juga perselisihan sipil di antara klan kuno saat ini. Sebagai kota yang sangat penting bagi orang dahulu, Wan Cheng pasti akan terpengaruh. Oleh karena itu, kecepatan Xiao Yan langsung dipercepat secara maksimal. Sebagai ayah Gu Yuan, Xiao Yan tentu saja tidak ingin Gu Yuan mengalami kecelakaan. Selain itu, penguasa kuno Tianhuo Heng juga berada di kota kuno, yang juga merupakan salah satu tujuan kunjungan Xiao Yan. Tidak peduli kekacauan apa yang ada di kota kuno, Xiao Yan harus mendapatkannya. Di luar keluarga Murong, saya kehilangan penguasa kuno Tianhuo Heng karena kesalahan, dan inilah saatnya bagi Anda untuk kembali kepada saya. Aku akan membuat cahayamu mekar lagi, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kilatan tekad melintas di mata Xiao Yan. Untuk pria yang kuat, senjata di tangannya sebanding dengan tangan kiri dan kanan mereka. Kehilangan senjata sendiri adalah penghinaan terbesar bagi orang kuat. Memanggil. Sesosok lewat dengan cepat, tetapi di balik sosok ini, selalu ada sosok yang tidak bisa menghilangkannya setelah 3 gesekan. Namun, dilihat dari ekspresi wajah ketiga sosok itu, tentu saja bukan pelindung sosok sebelumnya, dan tentu saja bukan kejaran musuh. Kalau tidak, mereka bertiga tidak akan begitu sopan.
Akhirnya, sosok di depan tampaknya sudah cukup, dan kemudian melambat dan berhenti di tanah datar. Dan tiga sosok yang mengejar mereka dengan enggan mengikuti, dan mengepung sosok di tengah. Wanita di tengah mengenakan pakaian berwarna-warni, dengan wajah halus, rambut panjang bergelombang tersebar di belakangnya, sepasang mata ungu berkedip sedikit, dan ada tanda berbentuk ular di dahinya. Meskipun ketiga orang di sekitar wanita itu tidak berbeda dengan manusia, namun setelah diamati dengan cermat, Anda akan menemukan beberapa sisik yang samar-samar terlihat di beberapa tempat di tubuh mereka. Orang-orang ini secara alami berdekatan dengan kota kunoan, orang-orang dari klan iblis di dunia iblis. Nona, Anda harus kembali bersama kami dengan patuh. Dengan kekuatan Anda, sulit untuk melarikan diri dari telapak tangan kami. Sekarang, dunia manusia tidak damai, Anda harus kembali ke klan iblis dengan patuh. Apalagi putra kami sangat sayang Nona, jika Nona muda merasa itu membosankan, Anda bisa pergi ke tuan muda kami. Tentu saja, tuan muda kami tidak akan mengecewakan Nona muda. Seorang pria di sebelahnya memandang wanita di kayu di depannya dan dikatakan, "Mencari putramu." Wanita di kayu berkata dengan sedikit jijik di sudut mulutnya, "Sampah yang tidak bisa mengekstrak satu cairan obat dengan 100 herbal, aku terlalu malas untuk melihatnya. Aku akhirnya meninggalkan iblis itu. Klan, kamu sebaiknya menyingkir untukku, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Tiga orang di sebelahnya mendengar kata-kata wanita di kayu, dan wajah mereka menjadi sedikit malu. Orang-orang dari klan iblis pandai melawan kekuatan Ki, tetapi mereka tidak pandai memurnikan obat. Adapun putra mereka, meskipun dia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang alkemis, tidak ada yang memberi nasihat tentang alkimia, dan sulit untuk meningkatkan alkimia. Jika bukan karena mengejar wanita di depannya, hantu akan pergi untuk belajar alkimia. Nona, yang terbaik adalah memperhatikan proporsinya. Bagaimanapun, putra kami adalah putra jenderal, dan dia dihormati di klan iblis. Bahkan jika wanita muda itu memiliki status khusus, Anda juga harus memperhitungkan wajah sang jenderal dan putranya. Seseorang memarahi tuan mereka sebagai pemborosan, jadi tentu saja mereka harus membela tuan mereka. Sebagai salah satu dari dua jenderal klan iblis, pemuda itu disebut pemborosan oleh wanita di depannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah membunuhnya, tetapi identitas orang ini ditakdirkan bahwa mereka tidak dapat melakukan ini, dan konsekuensi dari melakukannya sangat serius. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka akan menyerah seperti ini. Potong, sampah adalah sampah, tidakkah kamu mengizinkan orang lain mengatakannya? Wanita di kayu berkata dengan ekspresi jijik. 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, jangan ganggu anak muda miskin. Sebagai putri Xiaoyan, sebenarnya, dia harus memahami arti kalimat ini. Namun, jika itu adalah orang biasa, dia mungkin tidak menertawakannya, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik pada putra jenderal, jadi dia tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan. Dan kata-kata wanita di kayu benar-benar membuat marah tiga orang di depan mereka. Salah satu dari mereka memandang Xiao Xiao dan berkata, "Karena wanita itu sangat tidak masuk akal, maka itu salah kita. Pedang tidak memiliki mata, tolong jangan mempermalukan kami." Kalimat ini benar-benar membangkitkan semangat juang Xiao Xiao. Sebagai putri Cailin, dia masih memiliki kesombongan milik keluarga kerajaan. Tiga orang di depannya hanyalah tiga anjing di samping jenderal. Beraninya kau melakukan ini padanya. Hari ini, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, aku akan kembali bersamamu dengan patuh. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu harus kembali ke tuanmu. Xiao Xiao menghadapi mereka bertiga, tetapi mengambil maju. Sepasang mata yang menawan, dikombinasikan dengan wajah cantik itu, dan temperamen ratu bawaan itu, membuat tiga orang di depan mereka merasakan sedikit ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah paksaan dari garis keturunan. Klan Piton Tian-Tian selalu menjadi penghalang bagi orang-orang dari klan iblis lainnya. Tapi kekuatannya hanya seorang kaisar belaka, jadi mengapa kita bertiga kaisar tidak dapat mengambil turunkan dia? Pertama, bawa dia kembali, dan semuanya akan didukung oleh putramu sendiri. Satu orang buru-buru menekan rasa takut dalam dirinya, dan berkata kepada dua orang di sekitarnya. Jadi ternyata, aku benar-benar tidak menyangka penindasan semacam ini menjadi begitu kuat, bahkan jika itu sebanding dengan saintes, aku khawatir hampir sama. Tidak heran klan Piton menelan memiliki posisi seperti itu di klan iblis. Jika putra dapat menikahinya sebagai istrinya, maka kekuatan darah putra dapat. Batuk-batuk, sebelum orang lain selesai berbicara, orang yang bernama kepala itu batuk beberapa kali, dan kemudian berkata, "Diam untukku, jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan memotong lidahmu." "Nona, apakah Anda benar-benar tidak mau kembali bersama kami?" Orang yang bernama pemimpin itu mengkonfirmasi untuk terakhir kalinya. "Kamu terlalu banyak bicara. Karena kamu tidak ingin melakukannya, maka aku akan melakukannya dulu."
Aku mengalahkan kalian bertiga, dan aku yakin orang itu tidak akan melakukan apapun padaku. Ketika Xiao Xiao selesai mengatakan ini, 3 ular panjang ilusi muncul di depannya, dan di bawah kendali Xiao Xiao, mereka dengan agresif bergegas menuju 3 orang di depannya. Hanya saja kekuatan tingkat Kaisar Xiao Xiao saat ini masih sedikit sulit ketika menghadapi Kaisar, apalagi 3 orang sekaligus. Mereka bertiga tidak memiliki jejak ketakutan, ketika ular panjang di depan mereka menggigit mereka, mereka mengepalkan tangan kanan mereka dan meninju mereka, segera menghancurkan 3 ular panjang di depan mereka. Kekuatan tubuh kedagingan klan iblis juga terlihat dengan tajam dan jelas saat ini. Rentan, meskipun nona muda memiliki potensi yang tak terbatas, bagaimanapun juga dia bukanlah lawan kita. Sekarang setelah hasilnya terbagi, nona muda itu bahkan tidak bisa melewati level kita. Meskipun ras manusia sedikit lebih lemah dari klan iblis kita, wanita muda itu masih bukan tandingan kita. Aman, kata pemimpin itu. Ketiganya agresif, wajah Xiao Xiao menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tetapi dia tidak berkompromi sedikit pun, dan berkata dengan dingin, ini baru putaran pertama, kamu tidak menangkapku, bagaimana aku bisa kembali ke iblis? Klan denganmu. Bahkan jika orang di depannya memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa tidak mengambil tindakan. Saya tidak mendengarkan kata-kata yang baik, dan karena itu masalahnya, maka tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Sosok itu melintas dan muncul di depan Xiao Xiao, dan tangan kanannya meraih ke arah Xiao Xiao. Dan tidak jauh dari Xiao Xiao, Xiao Yan melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan senyum masam, gadis ini benar-benar mengkhawatirkan. Meskipun saya belum melihat Xiao Xiao selama bertahun-tahun, ketika saya pergi, Xiao Xiao hanyalah seorang gadis yang tidak tumbuh dewasa, tetapi setelah bertahun-tahun, Xiao Xiao memang telah tumbuh banyak. Tapi bagaimana bisa seorang ayah gagal mengenali putrinya? Xiao Yan memiliki rencana samar untuk mengambil tindakan, tetapi ketika dia melihat senyum di sudut mulut Xiao Xiao, Xiao Yan masih berhenti. Mungkinkah gadis ini memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan? Ketika pemimpin hendak menangkap Xiao Xiao, tiba-tiba seekor ular ilusi berwarna-warni keluar langsung dari dahi Xiao Xiao. Tiba-tiba ular kecil ilusi itu tiba-tiba menjadi besar, dan itu telah menjadi raksasa dalam sekejap mata. Langit berwarna-warni menelan piton. Orang itu cukup berpengetahuan, tetapi dia tahu identitas raksasa ini dalam sekejap. Namun, yang meresponsnya adalah ekor raksasa ular piton yang menelan itu, yang menyapu langsung ke tubuhnya, menjatuhkannya ke udara puluhan meter jauhnya. Dan ular piton yang menelan segera membuka mulutnya yang besar dan bergegas menuju 2 orang lainnya setelah membunuh 1 orang. Tiba-tiba, kedua kaisar itu sangat ketakutan sehingga mereka membeku. Kekuatan ular sanca menelan raksasa berwarna-warni ini terlalu menakutkan. Xiao Xiao melihat pemandangan ini, menunjukkan sedikit kebanggaan, lalu datang ke sisi ular raksasa itu dan menyentuhnya. Ular raksasa itu segera menyusut, berubah kembali menjadi ular kecil sebelumnya, dan melilit lengan kanan Xiao Xiao. Kamu yang kalah sekarang, demi kamu yang juga di bawah perintah, aku tidak akan mempermalukan kalian berdua untuk saat ini. Kembalilah dan beritahu tuanmu kapan aku sudah cukup dan kapan harus kembali. Atau, kapan dia akan membiarkan orang-orang mengirim pil obat yang sudah terbentuk ke tanganku, dan aku akan kembali. Kata-kata Xiao Xiao membuat wajah 2 orang di depannya terlihat jelek. Jika Anda tidak dapat membawa Xiao Xiao kembali, Anda pasti akan dihukum jika Anda kembali. Namun, kebanggaan Xiao Xiao tidak bertahan lama. Dalam kehampaan, sesosok keluar, memegang token di tangannya. Xiao Xiao, ini adalah dekrit Kaisar Suci dari Kaisar Iblis. Melihat token itu seperti melihat Kaisar Iblis. Kaisar Iblis memerintahkanmu untuk kembali ke tanah suci ras Iblis. Jika kau melawan, orang tua itu bisa dieksekusi terlebih dahulu dan kemudian jalankan di tempat. Orang yang datang memegang token, tapi apa yang dia katakan membuat wajah Xiao Xiao terlihat sedih. Bahkan jika dia tahu bahwa ini mungkin bukan niat asli Kaisar Iblis, ketika dia melihat keputusan Kaisar Suci, bahkan dia tidak bisa menahan diri. Biarkan dia bermain jika dia mau. Keluarkan token yang rusak dan ingin membatasi kebebasannya, berhenti bermimpi. Adapun eksekusi di tempat, kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari kehampaan dan mendarat di depan Xiao Xiao, dan kata-kata ini secara alami keluar dari mulutnya. Pria berjubah hitam berdiri di depan Xiao Xiao, setangguh gunung, menghilangkan paksaan yang menyelimuti Xiao Xiao. Ada nyala api yang naik di sepasang mata yang dalam, dan ada juga niat membunuh. Xiao Xiao tinggi dan ramping, dengan sepasang kaki ramping menambahkan sedikit daya pikat, tetapi dibandingkan dengan sosok di depannya, dia masih setengah kepala lebih rendah. Namun, sosok yang akrab ini telah lama terpatri di benaknya, dan sulit untuk menghapusnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa saat ini, sosok ini akan muncul di sini. Ada lapisan kabut tipis yang naik di sepasang mata. Cinta ayah seperti gunung, cinta ibu seperti air.
Selama bertahun-tahun, cinta ayah telah menjadi harapan yang luar biasa baginya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kurangnya cinta ayah di hatinya perlahan terisi pada saat ini. Selain bersemangat, Xiao Xiao bahkan tidak bisa memanggil ayah yang sudah bertahun-tahun tidak dia panggil. Umat manusia, tatapan Raja Abadi menyapu tubuh Xiao Yan, dan dengan matanya yang ganas, dia secara alami melihat sekilas bahwa pria yang tiba-tiba muncul di depannya adalah manusia. Perlahan-lahan, jejak penghinaan muncul di sudut mulutnya, orang-orang dari ras manusia pandai dalam kekuatan jiwa, jadi alkemis ras manusia menempati mayoritas. Namun, dalam hal kekuatan tempur, klan iblis selalu memiliki keunggulan. Semut dari ras manusia sebenarnya berani mencampuri urusan klan iblis kita. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati, klan iblis kita telah tenggelam di dalamnya selama bertahun-tahun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan iblis kita bisa diganggu oleh siapa saja? Raja Abadi merasakan Xiao Yan fluktuasi Doqi di tubuhnya juga secara kasar menilai kekuatan Xiao Yan. Meskipun Doqi sangat dekat dengan Raja Abadi, masih ada celah dari Raja Abadi, orang seperti itu masih ras manusia, dan itu lebih dari cukup untuk dibersihkan sendiri. Xiao Yan berdiri dengan santai, menatap Raja Abadi di depannya, tetapi tidak ada banyak ketakutan di matanya. Ketika kekuatannya hanya di alam roh peri kelas menengah, dia sudah bertarung dengan Raja Peri, belum lagi kekuatannya meroket saat ini. Tentu saja, tidak ada yang bisa menggertak klan iblis, tapi itu adalah klan iblis. Kamu hanya badut yang melompat di atas balok. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk mewakili klan iblis? Ada cibiran di sudut mulut Xiao Yan. Pengetahuan Xiao Yan tentang klan iblis tidak terlalu dalam, tetapi Xiao Xiao, serta Cailin dan Qinglin terkait erat dengan klan iblis, dan bahkan Suner mengatakan bahwa dia akan meminjam sesuatu dari klan iblis, lalu di masa depan, Xiao Yan dan klan iblis pasti akan memiliki kontak. Xiao Yan tidak memiliki banyak permusuhan terhadap klan iblis, dan bahkan memiliki rencana untuk menjalin persahabatan yang baik. Namun, berteman dengan klan iblis tidak berarti bahwa Xiao Yan harus mentolerir badut yang sombong dan arogan ini. Dalam lingkup kemampuannya, putrinya, bukan giliran orang luar untuk menunjuk. Nada suara Xiao Yan tidak sopan sedikit pun, dan itu juga membuat Raja Abadi di depannya merasa bahwa wajahnya telah ditampar dengan keras. Dia tidak mewakili klan iblis, tapi dia bukan sesuatu yang bisa dihina oleh manusia biasa. Aku tidak tahu apa yang hidup atau mati, aku akan membunuhmu hari ini, dan kemudian membawanya kembali ke klan iblis. Memegang dekrit Kaisar Suci, jika Anda tidak dapat membawa Xiao Xiao kembali, Anda pasti akan dihukum. Jika itu masalahnya, bunuh pria usil ini dulu. Sosok itu melintas, Raja Abadi menghilang langsung di tempatnya, dan lain kali dia muncul, dia sudah berada di depan Xiao Yan, dan pukulan keras itu menghantam langsung ke tubuh Xiao Yan. Monster memiliki tubuh yang kuat, dan bagi mereka, cara terbaik adalah bertarung dalam jarak dekat. Xiao Xiao berdiri di belakang Xiao Yan, tapi dia masih merasakan gelombang energi manik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan kanannya. Namun, melihat sosok yang agak kurus di depannya, Xiao Xiao merasa sangat lega. Ini adalah ayahnya, tidak peduli kesulitan apa yang dia temui, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai dia mengalahkan musuh-musuhnya. Xiao Yan melihat kekuatan yang sepertinya bisa menghancurkan segalanya, tapi dia tidak menghindar sedikit pun. Lapisan ki pertempuran menutupi kepalan tangan Xiao Yan, dan dia juga meninjunya. Keluar dari sini, kata-kata dingin keluar langsung dari mulut Xiao Yan. Jika itu cabul Zuo Wuying, Xiao Yan mungkin membutuhkan cara biasa untuk menang, tetapi untuk hal semacam ini, satu pukulan sudah cukup. Ledakan, kedua tinju itu saling bertabrakan dengan keras, tetapi setelah kurang dari 10 detik kebuntuan, Raja Abadi dari ras iblis telah menunjukkan kecenderungan untuk runtuh, dan tinju Xiao Yan menghantam langsung ke tubuhnya. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, menunjukkan sedikit kengerian di wajah Raja Iblis, tetapi secara bertahap lapisan sisik mulai menutupi tubuhnya, dan sebuah rune juga muncul di dahinya. Bistisasi, kemampuan unik ras iblis. Setelah Bistization klan iblis, tampaknya menjadi setengah manusia dan setengah binatang, dan kekuatan setelah Bistization sangat terkait dengan kekuatan darah. Semakin murni kekuatan darah, semakin kuat kekuatan setelah bistisasi. Sangat disayangkan bahwa sosok Xiao Yan sudah menyusul ketika transformasi binatangnya kurang dari setengah selesai, menginjak dadanya dengan satu kaki. Tendangan itu begitu kuat sehingga secara langsung mengganggu transformasi binatangnya, seluruh tubuhnya langsung terhempas ke tanah, dan bahkan dekrit Kaisar Suci di tangannya terlempar keluar. Tidak baik, melihat dekrit Kaisar Suci yang terpisah darinya, dia ingin mengambilnya, tetapi seluruh tubuhnya tidak patuh dan langsung jatuh ke tanah. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengambil dekrit Kaisar Suci di tangannya. Dimulai dengan dekrit Kaisar Suci, bahkan Xiao Yan merasakan paksaan yang samar, dan bisa menggunakannya sebagai simbol identitas Kaisar Iblis benar-benar luar biasa.
Ini, 4 orang klan iblis di sekitarnya melihat pemandangan ini dan benar-benar terpana. Sebagai jenderal di sebelah jenderal, Raja Abadi ini, meskipun tidak sebanding dengan 5 besar, pasti memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tapi dikalahkan oleh satu gerakan. Ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Xiao Yan melirik dekrit Kaisar Suci di tangannya, dan segera berkata, jika Anda datang untuk memerintahkan Xiao Xiao untuk kembali ke klan iblis, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua mati secara tak terduga, dan Xiao Xiao belum menerima berita apapun. Agaknya, Kaisar Iblis tidak akan menyalahkan Xiao Xiao karena tidak kembali ke klan iblis. Xiao Yan melirik 4 orang dengan niat membunuh di mata mereka, tetapi ekspresi keempat orang itu sangat berubah, dan kemudian berkata, kamu tidak bisa membunuh kami, jika kamu membunuh kami, Jenderal tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, mereka berempat sudah takut, bahkan para jenderal di sekitar jenderal bukanlah lawan dari pria misterius ini, apalagi mereka berempat yang tidak melawan makhluk abadi. Karena itu, saat ini, mereka hanya bisa mengundang nama jenderal. Mungkin, Xiao Yan tidak tahu teror sang jenderal, tetapi Xiao Xiao, yang merupakan klan iblis, tidak akan menyadarinya. Umum, Raja Iblis. Xiao Yan sedikit bingung, tetapi ketika Xiao Xiao mendengar mereka keluar dari jenderal, dia benar-benar berkata, ayah, beri mereka pelajaran, biarkan mereka pergi. Ayah. Ketika Xiao Xiao meneriakkan kata ini, termasuk Raja Abadi yang dikalahkan oleh Xiao Yan, wajah 4 orang klan iblis menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini, bagaimana mungkin? Jika orang di depannya adalah ayah Xiao Xiao, maka wanita menawan di klan iblis adalah istri pria ini. Bagaimana mungkin si arogan dan glamor, seperti gunung es berusia 1000 tahun, punya suami? Dan ras manusia masih dipandang rendah oleh orang-orang dari ras iblis. Meskipun Xiao Xiao juga memanggil ibu Cailin di klan iblis, semua orang di klan iblis tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak, tetapi mereka tidak pernah bertanya siapa ayah Xiao Xiao. Apakah itu jenderal besar yang mereka setiai, atau jenderal lain yang memengaruhi garis hidup klan iblis, mereka memerintahkan masalah ini untuk diblokir. Oleh karena itu, di mata sebagian besar klan iblis, meskipun Cailin dan Xiao Xiao adalah pasangan ibu dan anak, Xiao Xiao dan Cailin harus menjadi pasangan ibu dan anak angkat. Hal ini dapat sejalan dengan kognisi mereka. Namun, sekarang ayah Xiao Xiao telah muncul begitu saja, dan dia masih seorang manusia yang dipandang rendah oleh klan iblis. Jika insiden ini diperkenalkan ke klan iblis, saya khawatir seluruh klan iblis akan mendidih di atasnya. Berita ledakan ini pasti akan lebih penting daripada membawa Xiao Xiao kembali ke klan iblis. Lagi pula, mimpi pria iblis yang tak terhitung jumlahnya juga hancur dengan penampilan Xiao Yan. Api di tangan Xiao Yan juga padam karena kata-kata Xiao Xiao, tapi Xiao Yan juga merasakan tatapan terkejut di mata mereka, tapi bagaimanapun juga, dia tidak terlalu memikirkannya. Membunuh beberapa orang ini adalah masalah sederhana bagi Xiao Yan, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang sembrono. Xiao Xiao berjalan keluar dari belakang Xiao Yan dan melirik 4 orang di depannya, kalian semua kembali. Tapi, tutup mulutmu. Xiao Xiao secara alami tahu bahwa masalah ini benar-benar mustahil untuk disembunyikan. Begitu keempat orang ini kembali ke klan iblis, Xiao Yan akan menyebabkan kegemparan di seluruh klan iblis. Namun, Xiao Xiao juga jelas bahwa jika keempat orang ini terbunuh sekarang, itu akan menarik kemarahan jenderal klan monster. Bagaimanapun, Raja Abadi ini adalah salah satu jenderalnya. Ketika dia mendapat berita ini, Raja Abadi naik dari tanah, matanya dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia akhirnya melirik dekrit Kaisar Suci di tangan Xiao Yan dan berkata, ambil Kaisar Suci Raja Iblis berikan padaku. Tidak ada gunanya menyimpan benda semacam ini di tanganmu. Xiao Yan melirik dekrit Kaisar Suci di tangannya, ragu-ragu sejenak, tetapi melemparkan kembali dekrit Kaisar Suci. Meskipun melihat dekrit Kaisar Suci ini seperti melihat Kaisar Iblis secara langsung, setidaknya itu harus di tangan klan Iblis, jika jatuh ke tangan Xiao Yan, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Raja Abadi merasa lega setelah menerima dekrit Kaisar Suci yang dilemparkan oleh Xiao Yan. Jika dia kehilangan dekrit Kaisar Suci, dia jelas tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya setelah kembali ke rumah. Xiao Xiao, kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi selama sisa hidupmu. Saya menyarankan Anda untuk kembali ke klan iblis sesegera mungkin. Meskipun jenderal kami dan jenderal Yuchan saling bermusuhan, dalam hal ini, mereka bersatu-satu sama lain. Raja Abadi memandang Xiao Xiao dan akhirnya tidak bisa tidak mengingatkannya. Ketika Xiao Xiao mendengar kalimat ini, ada sedikit ketakutan di wajah cantik itu. Meskipun Yuchan selalu sangat menyukainya, premisnya adalah bahwa Xiao Yan tidak muncul. Begitu Xiao Yan muncul, Xiao Xiao merasa bahwa dia memiliki kepastian 90% bahwa dia akan membunuh Xiao Yan. Adapun 10% sisanya, itu juga dihapus dan dikunci di ruang bawah tanah klan iblis.
Namun, pada saat ini, Xiao Xiao secara alami tidak akan bergeming sama sekali, dan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku punya ukuran sendiri. Kamu melakukannya sendiri. Raja Abadi melirik Xiao Yan lagi dan bergegas menuju wilayah klan iblis. Ketika Raja Abadi mundur, tiga lainnya secara alami tidak memiliki modal untuk melawan Xiao Yan, dan juga berangkat untuk kembali ke monster Rache. Meskipun Xiao Xiao ingin mereka tidak berbicara tentang masalah ini sangat penting, jika mereka menipu, mereka pasti akan dihukum karena penipuan. Xiao Xiao memandang keempat orang yang pergi, tanpa jejak relaksasi, ekspresi sedih muncul di hatinya. Xiao Xiao tidak pernah meragukan bahwa ayahnya memiliki kualifikasi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik top dunia, tetapi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang mendalam, tidak peduli seberapa besar potensinya, itu bukan hanya lelucon, hanya kekuatan saat ini yang paling kuat, penting. Xiao Yan secara alami merasakan kekhawatiran Xiao Xiao, dan segera datang ke sisi Xiao Xiao, menepuk kepala Xiao Xiao dengan sayang dan berkata, oke, Xiaour, jangan khawatir, apapun yang terjadi di masa depan, kamu bisa melakukannya. Jalani saja, lancar. Xiao Xiao berbalik dan menatap ayahnya, di mata Xiao Yan tidak ada rasa takut, hanya keberanian untuk maju. Tapi, ayah, Xiao Xiao memandang Xiao Yan, dan masih ada kekhawatiran di mata indah itu, bagaimanapun juga, masalah ini bukan masalah sepele. Tapi dia diinterupsi oleh Xiao Yan sebelum dia bisa selesai berbicara. Jangan lupa, aku adalah orang pertama di benua Doqi yang menjadi Kaisar Dou dalam hampir 10.000 tahun, Kaisar Yan, Xiao Yan. Xiao Yan menatap Xiao Xiao, meremas wajah mulus Xiao Xiao lagi dan berkata, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti orang yang kucintai. Mungkin ada banyak orang kuat di antara klan iblis, tetapi setelah pertempuran makam darah, ketakutan di hati Xiao Yan juga sedikit mereda. Seberapa kuat pembangkit tenaga listrik di klan iblis dibandingkan dengan Immortal Supremes atau bahkan dewa pertempuran yang ditemui di makam darah? Karena tidak ada hal seperti itu, maka Xiao Yan tidak perlu takut. Ayah. Ketika Xiao Xiao mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke pelukan Xiao Yan. Air mata dari sudut matanya mengalir di wajah cantik itu. Kaisar Yan, Xiao Yan. Sekali waktu, beberapa kata ini adalah kebanggaan seluruh benua Doqi. Anak muda yang tak terhitung jumlahnya mendidih dengan antusias karena empat kata ini, dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya merangkak di depan empat kata ini. Dia adalah harapan seluruh benua dan kebanggaan seluruh benua. Sangat disayangkan bahwa ketika dia datang ke benua penciptaan, semuanya dimulai dari awal. Di bawah lingkaran cahaya tak terbatas yang mengandalkan kekuatan keluarga besar, dia secara bertahap dikuburkan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia sia-sia. Kaisar Yan, Xiao Yan. Dia tidak berubah selama bertahun-tahun. Xiao Xiao melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xiao Yan dan mencium bau napas khas ayahnya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Xiao Yan tidak pernah mengecewakannya, bahkan jika bau itu muncul di klan iblis. Badai tidak berbeda. Setelah waktu yang lama, Xiao Xiao meninggalkan pelukan Xiao Yan. Cinta keluarga ayahnya telah tertanam dalam di hatinya dan tidak akan pernah terhapus. Melihat ayah di depannya, Xiao Xiao sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit cemas, ngomong-ngomong, ayah, Ibu Sun Er menciumnya. Xiao Xiao tahu bahwa meskipun ayahnya memiliki dua istri, tidak ada keraguan bahwa Sun Er telah menempati tempat yang bagus di hatinya. Meskipun dia bukan putri kandung Sun Er selalu menganggapnya sebagai miliknya, dan sangat mencintainya. Ketika mereka mendapat berita itu, Xiao Yan tidak hanya merasa sulit untuk percaya bahwa Sun Er telah jatuh, tetapi Xiao Xiao dan Cailin benar-benar percaya dalam hati mereka bahwa Sun Er tidak akan pernah mati dengan mudah. Xiao Yan menepuk kepala Xiao Xiao dan berkata, ibumu, Sun Er, baik-baik saja. Suatu hari, keluarga kita akan bertemu lagi. Meskipun jiwa Sun Er ada di tubuhnya, Xiao Yan tidak memberitahu Xiao Xiao ini. Bukannya saya tidak bisa mempercayainya, tetapi menurut pendapat Xiao Yan, Xiao Xiao tidak perlu berpartisipasi dalam masalah ini, dan itu juga memungkinkan dia untuk tidak terlalu khawatir. Dengan ketajaman Xiao Xiao, dia secara alami merasakan keanehan kata-kata Xiao Yan, tetapi dia tahu bahwa Xiao Yan tidak akan pernah bercanda dengannya tentang masalah ini. Karena Xiao Yan mengatakan itu baik-baik saja, maka setidaknya Ibu Sun Er masih aman. Batu yang tergantung di hati Xiao Xiao baru saja jatuh. Xiao Xiao menghela napas lega, lalu berkata kepada Xiao Yan, mengapa ayah muncul di sini? Putriku ingin keluar dari klan iblis untuk mencari ayah beberapa kali, tapi tidak ada kabar dari ayah. Berbicara tentang ini, Xiao Xiao tidak bisa membantu menunjukkan jejak kebencian. Meskipun Cailin di tengah pergi menemui Xiao Yan sekali, tetapi saat itu Xiao Xiao masih berada di antara klan iblis, dan dia menyesal tidak mengikutinya.
Kali ini, saya bertemu ayah saya secara kebetulan, tetapi Xiao Xiao tidak berpikir ayahnya datang ke sini secara khusus untuk menyelamatkannya. Xiao Yan tersenyum canggung, kehidupan pengembaraan seperti ini yang telah lama dilakukan Xiao Yan di benua Doqi, bagaimana dia bisa memiliki basis tetap. Terlebih lagi, Cailin dan Xiao Xiao Yuan berada di klan iblis, jadi dia mungkin memberitahu mereka. Jadi tidak ada keterikatan dalam hal ini. Kali ini, saya awalnya berencana untuk pergi ke kota kuno Wan untuk mengambil penguasa kuno Tian Huoheng. Pada awalnya, saya kehilangan penguasa kuno Tian Huoheng karena suatu alasan. Kali ini saya mendapat berita secara kebetulan dan datang dan lihatlah. Xiao Yan memandang Xiao Xiao, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Kemudian dia bertanya, bagaimana denganmu? Mengapa orang-orang itu membiarkanmu kembali ke klan iblis? Jika itu benar-benar karena dunia luar terlalu berbahaya, maka kamu bisa mengirim orang kuat untuk melindungimu. Ketika berbicara tentang klan iblis, ekspresi aneh muncul di wajah Xiao Xiao, dan kemudian dia berkata, situasi klan iblis itu rumit. Setelah ayahku mengambil senjatanya, Xiaoer akan berbicara dengan ayahku secara rinci. Ini waktu, tujuan ayah saya dan saya itu sama, saya akan ke Wan Gucheng juga. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Xiao Xiao, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi pikirkanlah, ada banyak kota yang berdekatan dengan klan iblis, tetapi kota kuno Wan adalah kota yang sangat besar. Hanya saja kota ini berada di bawah kendali orang dahulu, dan siapapun yang memasuki kota ini akan dikenakan pemeriksaan ketat. Saya punya teman yang juga berada di kota kuno Wan, tetapi saya mendengar bahwa telah terjadi kekacauan di kota kuno Wan, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Xiao Xiao tidak menunggu Xiao Yan bertanya, tapi dia mengakui tujuannya. Temanmu, Xiao Yan mengerang pelan, tetapi tidak merasakan ada yang aneh, setiap orang punya teman sendiri. Xiao Xiao hari ini bukan lagi gadis kecil yang sederhana, dan memiliki beberapa teman adalah hal yang normal. Wan Cheng. Kota kuno Wan adalah satu-satunya kota orang-orang kuno di Tanah Suci. Kota ini terhubung dengan banyak keluarga orang-orang kuno yang berafiliasi. Demikian pula, karena lokasi geografisnya yang istimewa, itu juga merupakan tempat di mana para leluhur datang dari dataran rendah ke kaisar-kaisar pertempuran baru yang tidak memiliki latar belakang besar di benua penciptaan untuk dialami. Setelah keluarga afiliasi tertentu dari klan kuno menderita bencana yang tak terbendung, mereka dapat meminta bantuan Wan Gucheng. Wan Gucheng akan mengirim orang-orang kuat secepat mungkin untuk membantu keluarga-keluarga yang berafiliasi itu menghadapinya. Oleh karena itu, pentingnya kota kuno Wan Cheng bagi orang-orang kuno sudah jelas. Sangat disayangkan bahwa kota kuno saat ini, seperti banyak kota, jatuh ke dalam perang karena bencana yang dibawa oleh Makam Darah. Patriark klan kuno jatuh ke kota Makam Darah, dan ada juga konflik kekerasan antara radikal dan konservatif dari seluruh klan kuno. Konservatif percaya bahwa patriark klan kuno sekarang mati di kuburan darah, dan hal terpenting bagi klan kuno adalah memilih pemimpin klan baru dan menstabilkan klan kuno dan pasukan afiliasi. Kaum radikal percaya bahwa kekacauan saat ini yang disebabkan oleh kuburan darah telah menyebabkan kerugian besar bagi negara adidaya. Klan kuno harus memanfaatkan waktu ini untuk berkembang secara agresif dan memasukkan beberapa keluarga kecil yang awalnya bukan klan kuno ke dalam lingkup pengaruh kerajaan, klan kuno di dalam, berperang. Ada konflik sengit antara kedua faksi, dan bahkan pertempuran skala besar pun pecah. Namun, Wan Gucheng hari ini bukan karena konflik antara konservatif dan radikal. Konfliknya berasal dari pengaruh klan kuno, keluarga afiliasi yang sangat kuat, keluarga Mo. Pada saat ini, di atas kota kuno Wan, sekelompok kekuatan klan Mo yang dipimpin oleh Mo Xinghe, kepala klan Mo, semuanya terkonsentrasi di sana. Dan di luar kota kuno Wan, ada 5.000 elit keluarga Mo, siap berangkat. Selama lapisan penghalang pertahanan yang diselimuti di kota kuno Wan dan didukung oleh banyak orang kuat di kota kuno Wan rusak. Kemudian tentara ini akan bergegas ke kota kuno dan dengan cepat merebut kota ini. Dalam pasukan yang terlatih ini, semangat juang yang tak terlihat berangsur-angsur mengembun. Dari kejauhan, Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan kaget di wajahnya. Meskipun jaraknya jauh, suasana tegang dan khusyuk masih menyebar ke Xiao Yan. Jika dikatakan bahwa ada pertempuran antara beberapa pembangkit tenaga listrik puncak di Bloodgrave City dan Holy Spirit City, maka apa yang ada di depan Anda adalah pertempuran aneksasi skala besar antara kekuatan. Pemenang mengambil semua, pecundang untuk Kou. Ayah, aku benar-benar tidak menyangka pemandangan seperti itu terjadi. Mungkin bukan hal yang mudah bagi kita untuk memasuki kota kuno Wan. Xiao Xiao melirik kota kuno Wan di kejauhan. Tangan Yu mengepal erat. Setelah penghalang yang dibentuk oleh orang-orang kuat di kota kuno Wan rusak, maka kota kuno Wan akan jatuh ke dalam situasi jarak dekat yang besar. Pada saat itu, jelas bukan hal yang mudah untuk menemukan seseorang. Xiao Yan melirik sekelompok orang di langit, dan berkata dengan ringan, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga Raja Abadi,
termasuk pembangkit tenaga listrik yang sangat dekat dengan Kaisar Abadi. Ini memang masalah besar di era ketika Kaisar Abadi tidak ada. Namun, kekuatan ini jauh dari cukup. Saya khawatir ada keberadaan yang lebih kuat yang tersembunyi di balik ini. Petik 2. Meskipun Xiao Yan sudah menduga bahwa kali ini tidak akan terlalu mulus, itu masih melebihi harapan Xiao Yan. Kali ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.